Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar publikasi ilmiah Ibu Rita Fitriani MPD beserta rekan-rekan teman sekelas mata kuliah pengantar publikasi ilmiah kelas B yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tugas artikel yang berjudul Hubungan antara model pembelajaran dengan self-efficacy pada mata pelajaran sistem gerak di SMA Negeri 2 Singaparna. Sebelum kepada pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Isna Rahma dengan NPM 2021541000 sebagai moderator. Dan selanjutnya ada Zahra Hanif dengan NPM 2021444044. Dan yang selanjutnya yaitu Zulfan Nafisa Samsalbayan dengan NPM 2021541002. Dan yang terakhir yaitu Zulfa Kotrunida dengan NPM 2021541000. Langsung ke pembahasan, model pembelajaran dengan self-efficacy pada mata pelajaran sistem gerak di SMA Negeri 2 Singaparna. Untuk pendahuluan, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan diri seseorang. Perubahan dalam diri seseorang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah lakunya, keterampilan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimanya, dan lain-lain. Dan lain-lain aspek yang ada di dalam individunya. Menurut Sujana 2002 halaman 208. Self-efficacy mengacu pada keyakinan terhadap kemampuan peserta didik, salah satunya dalam menyelesaikan efficacy memainkan peran yang penting dalam motivasi, usaha, dan pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan tugas tersebut. Menurut Rahayu 2019 menjelaskan bahwa kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menyelesaikan suatu tugas tidak akan digunakan secara maksimal jika peserta didik tidak memiliki self-efficacy yang baik. Oleh karena itu, self-efficacy memiliki pengaruh yang signifikan pada pencapaian peserta didik. Namun, faktanya dari hasil observasi dan wawancara yang sudah dilaksanakan dengan guru biologi kelas 11 di SMA Negeri 2 Singaparna, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023, diketahui bahwa peserta didik belum memiliki self-efficacy yang cukup untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Salah satu indikator self-efficacy yaitu generality, yang menunjukkan tingkat keyakinan dan optimisme peserta didik ketika menghadapi suatu tugas atau tantangan yang masih tergolong rendah. Materi sistem gerak dianggap oleh peserta didik sulit dikarenakan pada materi sistem gerak membahas mengenai tulang, otot, sendi yang ada pada manusia. Peserta didik kesulitan dalam menghafal nama-nama tulang beserta nama ilmiahnya. Penelitian kali ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk menggunakan model yang membuat peserta didik lebih aktif lagi ketika modelnya berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya itu ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasional, yang bertujuan untuk melihat hubungan antara model pembelajaran yang digunakan oleh guru biologi di SMA Negeri 2 Singaparna dengan self-efficacy peserta didik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2023. Populasi penelitian meliputi peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 2 Singaparna pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 dengan jumlah peserta didik sebanyak 144 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, sehingga terpilih kelas 11 MIPA 1 dengan jumlah peserta didik 36 orang dan kelas 11 MIPA 3 dengan jumlah 36 orang sebagai sampel penelitian. Tahap persiapan penelitian meliputi yang pertama observasi dan wawancara di SMA Negeri 2 Singaparna, kedua penetapan populasi dan sampel, ketiga penyusunan instrumen penelitian yaitu angket atau lembar pernyataan, yang keempat pengambilan data atau penyebaran angket penelitian pada responden atau sampel penelitian, yang kelima pengolahan data dan analisis data, keenam penyusunan hasil penelitian. Pada penelitian ini, variabel bebasnya berupa model pembelajaran dengan instrumen berupa wawancara. Untuk variabel terikatnya yaitu self-efficacy dengan instrumen berupa kuesioner. Menurut Asutoyo 2009, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis mengenai fakta
mengenai data faktual atau pendapat mengenai responden yang dianggap sebagai fakta atau fakta yang diketahui dan harus dijawab oleh responden. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner berdasarkan indikator yang diungkapkan oleh Bandura tahun 1977. Kuesioner berisi 35 item pernyataan yang didasarkan 3 indikator, yaitu magnitude, kemudian yang kedua ada generality, yang ketiga ada strength, dan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi. Menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang atau tentang fenomena sosial. Skala Likert memiliki gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Terdiri dari 4 alternatif jawaban, meliputi sangat sesuai 4, sesuai 3, tidak sesuai 2, sangat tidak sesuai 1. Responden mengisi kolom respon pada kuesioner sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya, setelah pengambilan data, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif persentase dengan rumus P sama dengan F per N kali 100. P merupakan persentase yang dicari, F merupakan frekuensi jawaban, dan N merupakan jumlah sampel. Guna menafsirkan skor nilai yang diperoleh melalui perhitungan atas angka tersebut, maka untuk mendapatkan presentasenya disesuaikan dengan kriteria yang dikemukakan oleh Purwanto, yaitu 86% sampai 100% sama dengan sangat baik, 76% sampai 85% sama dengan baik, kemudian 60% sampai 75% sama dengan cukup, 55% sampai 59% kurang dari 54% sangat kurang. Berdasarkan hasil penelitian dari pengolahan data yang dilakukan kepada siswa kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 3 di SMA Negeri 2 Singaparna, melalui penyebaran angket dan sampel 72 orang yang terdiri dari 4 indikator dan terdiri dari 35 pertanyaan. Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa guru biologi di SMA Negeri 2 Singaparna menggunakan model problem-based learning pada materi sistem gerak di kelas MIPA 1 dan MIPA 3. Angket yang disebarkan kepada responden berisikan item-item pernyataan yang disusun berdasarkan indikator. Setiap indikator dihitung persentasenya dari setiap item pernyataan yang telah diisi oleh responden. Hasil yang didapatkan dari perhitungan setiap pernyataan positif dan negatif berdasarkan setiap subindikator, kemudian dihitung rata-rata persentasenya dan diinterpretasikan dengan kategori. Berikut ini distribusi analisis self-efficacy atau efikasi diri peserta didik dalam mata pelajaran sistem gerak kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 3 di SMA Negeri 2 Singaparna. Di sini terlihat ada tabel rekapitulasi perilaku keyakinan kemampuan diri. Dengan untuk kelas MIPA 1 yang pertama dengan persentase terlihat, dan juga kelas MIPA 3 terlihat dengan jumlah rata-rata kita totalkan dari kelas MIPA 1 itu 68,74 dan juga MIPA 3 kita totalkan dengan jumlah 66,12%. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada indikator pertama terdapat 5 item pertanyaan. Dari 5 pertanyaan tersebut, item pertanyaan yang paling tertinggi terdapat pada item pertanyaan nomor 4 dengan persentase 79,17% yang masuk kategori baik, diikuti item pertanyaan nomor 7, yaitu dengan persentase 78,82% dengan kategori baik, diikuti item pertanyaan nomor 6, yaitu dengan persentase 65,28% yang masuk kategori cukup. Diikuti item pertanyaan nomor 8 dengan persentase 59,72% yang masuk kategori cukup. Diikuti item nomor 5 dengan persentase 53,375 dengan kategori sangat kurang. Sedangkan pada tabel 2 di rekapitulasi perilaku optimis terlihat di sini nomor soal 9, 12, 16 dan selanjutnya lalu di kelas MIPA 1
terlihat persentasenya dan rata-ratanya juga, dan di kelas MIPA 3, lalu dapat kita simpulkan bahwa tabel 2 menunjukkan bahwa indikator kedua terdapat 7 item pertanyaan. Dari 7 pertanyaan didapatkan nilai paling tertinggi pada item pertanyaan nomor 14 dan 15 di sini terlihat, yaitu dengan persentase 77,43% dengan kategori baik, diikuti item pertanyaan nomor 9 dengan persentase 74,65% kategori cukup, diikuti oleh item pertanyaan nomor 16 dengan persentase 73,615% dengan kategori cukup, diikuti oleh item pertanyaan nomor 11 dengan persentase 71,875% dengan kategori cukup, diikuti item pertanyaan nomor 13 dengan persentase 69,795% dengan kategori cukup, diikuti dengan item nomor 12 dengan presentase 65,625 dengan kategori cukup. Dan juga di sini terlihat di tabel 3, rekapitulasi perilaku objektif. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa indikator ketiga terdapat 6 item pertanyaan. Dari 6 item pertanyaan didapatkan nilai paling tertinggi pada item pertanyaan nomor 17, yaitu dengan persentase 75% dengan kategori cukup, diikuti pertanyaan nomor 18 dengan persentase 72,57% dengan kategori cukup juga, diikuti oleh item pertanyaan nomor 23 dengan persentase 69,1 dengan kategori cukup, diikuti oleh item pertanyaan nomor 21 dengan persentase 68,75% dengan kategori cukup, diikuti item pertanyaan nomor 19 dengan persentase 54,51 dengan kategori sangat kurang, diikuti item nomor 24 dengan persentase 52,08 dengan kategori sangat kurang. Di sini juga terlihat di tabel 4, dari nomor soal, dari kelas MIPA 1, MIPA 2, persentasenya, dan juga rata-ratanya. Nah, pada tabel 4 ini menunjukkan bahwa pada indikator pertama terdapat 7 item pertanyaan. Dari 7 pertanyaan tersebut, item pertanyaan yang paling tertinggi terdapat pada item pertanyaan nomor 28 dengan persentase 79,16% yang masuk kategori baik. Diikuti item pertanyaan nomor 30, yaitu dengan persentase 76,39% dengan kategori baik, diikuti item pertanyaan nomor 25, yaitu dengan persentase 71,52% yang masuk kategori cukup, diikuti item pertanyaan nomor 26 dengan persentase 67,75% yang masuk kategori cukup juga, diikuti item nomor 27 dan 29 dengan presentase 60,75%. Kategori cukup diikuti juga oleh nomor 31 dengan persentase 59,02% dengan kategori kurang. Dan juga ini bisa dilihat di tabel kelima dengan rekapitulasi perilaku rasional dan realistis. Nomor soal dan kelasnya terlihat MIPA 1, MIPA 3 dengan presentasi dan juga rata-ratanya. Dengan tabel 5 menunjukkan bahwa pada indikator pertama terdapat 4 item pertanyaan. Dari 4 pertanyaan tersebut, item pertanyaan yang paling tertinggi terdapat pada item pertanyaan nomor 34 dan 39 dengan presentase 71,53% yang masuk kategori cukup, diikuti item pertanyaan nomor 35 dan 40, yaitu dengan persentase 62,2% dengan kategori cukup. Untuk selanjutnya, tabel 6 dengan rekapitulasi seluruh indikator analisis self-efficacy peserta didik dalam pembelajaran materi sistem gerak kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 3 di SMA Negeri 2 Singaparna. Dengan indikator yang pertama itu keyakinan kemampuan diri dengan persentase dan juga rata-ratanya terlihat. Yang pertama tuh indikator keyakinan kemampuan diri di kelas MIPA 1 dengan persentase 68,74%, sedangkan di MIPA 3 dengan persentase 66,12% dengan rata-rata 67,43%. Indikator yang kedua itu ada optimis dengan persentase di kelas MIPA 1 itu 73,42%, di kelas MIPA 3 72,4% dengan rata-rata 72,91%. Yang ketiga itu dengan indikator objektif dengan persentase di MIPA 1 67,13%, di MIPA 3 63,54% dengan rata-rata 65,3%. Dengan yang keempat, indikator bertanggung jawab di kelas MIPA 1 dengan persentase 68,27%, di kelas MIPA 3 67,56% dengan rata-rata
35,5%. Dan untuk nomor 5 dengan indikator rasional dan realistis di kelas MIPA 1 68,8%, di kelas MIPA 3 64,93% dengan rata-rata 66,8%. Setelah data dianalisis secara sistematis, selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai hubungan antara model pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu problem-based learning, dengan self-efficacy peserta didik pada sistem gerak kelas 11 di SMA Negeri 2 Singaparna. Berdasarkan hasil penelitian dari pengolahan data yang dilakukan di SMA Negeri 2 Singaparna, menunjukkan bahwa rata-rata analisis self-efficacy ini dalam pembelajaran materi sistem gerak untuk keseluruhan indikator dari yang tertinggi ke yang terendah, yaitu ada pada indikator optimis dengan presentase 72,91%. Kategori cukup dan indikator terendah yaitu bertanggung jawab dengan presentase 35,5%, yaitu kategori sangat kurang. Secara keseluruhan, pendekatan PBL ini memberikan konteks pembelajaran yang dapat merangsang minat siswa, meningkatkan keterlibatan, dan mengembangkan keterampilan serta pemahaman mereka. Semua faktor ini dapat berkontribusi pada peningkatan indikator optimis di kalangan peserta didik. Akibat rendahnya indikator bertanggung jawab dikarenakan beberapa faktor, yaitu pertama, tidak terfokus pada tugas individu. PBL ini sering melibatkan kerja kelompok bertanggung jawab terhadap tugas individu mereka karena tanggung jawab terbagi dari antara anggota kelompok. Yang kedua yaitu mengelola waktu. Proyek dalam PBL ini sering memerlukan perencanaan yang baik. Siswa dapat mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dengan efisien, terutama jika proyek tersebut memiliki tenggat waktu yang ketat. Yang ketiga, kurangnya keterampilan manajemen waktu dapat menyebabkan tanggung jawab yang kurang pada bagian individu dari proyek. Keempat, kurangnya akuntabilitas pribadi. Dalam lingkungan PBL ini, siswa mungkin merasa bahwa tanggung jawab mereka terhadap proyek distribusi di antara semua anggota kelompok. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya rasa akuntabilitas pribadi karena setiap siswa mungkin merasa bahwa ada orang lain yang akan menanggung bagian tanggung jawab tertentu. Nah, untuk yang terakhir, yaitu ketidakjelasan peran. Dalam beberapa proyek kelompok, peran dan tanggung jawab individu mungkin tidak selalu jelas. Jika siswa sepenuhnya memahami peran mereka atau tidak memiliki tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, mereka mungkin tidak merasa perlu untuk mengambil inisiatif. Mungkin Selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai artikel ini. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran based learning atau PBL memiliki dampak positif terutama pada aspek optimis siswa dalam menghadapi materi yang sulit. Namun terdapat kendala pada aspek tanggung jawab diri siswa yang perlu diperhatikan. Hal ini memberikan wawasan bagi guru untuk meningkatkan strategi pembelajaran guna meningkatkan efikasi diri siswa, terutama dalam hal tanggung jawab pribadi. Faktor-faktor seperti tugas individu, manajemen waktu, akuntabilitas pribadi, dan ketidakjelasan peran dapat mempengaruhi tingkat tanggung jawab siswa. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam mengatasi hal ini dalam implementasi PBL di kelas. Selain itu, prospek pengembangan hasil penelitian ini dapat meliputi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih terfokus pada aspek-aspek tanggung jawab diri siswa, serta penelitian ini lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri siswa dalam konteks pembelajaran PBL. Baik, mungkin untuk pemaparan artikel mengenai hubungan antara model pembelajaran dengan self-efficacy pada materi pelajaran sistem gerak di SMA Negeri 2 Singaparna telah selesai dipaparkan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari kelompok kami. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.